Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau saja yang adalah guru kami, Kau adalah Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini mengenai kasih ya, saya terusin aja, kayak saya ngambilnya dari 1 Korintus 13. Ya, lanjutin aja. Ya, ini yang ayat 1 dan 2 dulu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, manusia dan bahasa malaikat. Itu kan karunia roh ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Titik ya, ini dulu ya. Ini ya, di ayat 1 dan 2. Karunia yang saya hijauin tuh, itu kan karunia roh. Karunia roh itu tuh semuanya, itu kan semuanya bagus toh. Berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat. Karunia untuk bernubuat, mengetahui rahasia dan seluruh pengetahuan. Karunia untuk iman, yang sempurna lagi disebut. Itu kan bagus semua ya. Itu kan membangun diri kita. Tapi, jadi itu adalah karunia-karunia. Jadi itu sebetulnya, itu kalau saya rephrase kata-kata ini, itu sebetulnya meskipun kamu punya karunia, roh, yang dari Tuhan, sudah membangun dirimu. Jadi karunia dari roh dan sudah membangun dirimu. Tapi kalau kamu nggak punya kasih, itu sama sekali nggak ada artinya. Jadi di ayat 1 dan 2, itu tuh sebetulnya mengacu pada kemampuan diri sendiri. Yang luar biasa, karena kemampuan diri sendiri itu bukan saja bukan kemampuan dari manusia, tapi bahkan kemampuan diri sendiri yang berasal dari karunia roh. Jadi ayat 1 dan 2, ya perhatiin ya, itu adalah mengacu kepada kemampuan diri sendiri, dan kemampuan diri sendiri yang luar biasa itu, karena itu karena datangnya dari karunia roh. Meskipun punya kemampuan yang seperti itu, kalau nggak punya kasih, sama sekali kayak tong kosong dan tidak ada gunanya buat kita. Jadi, meskipun kemampuannya dahsyat, mempunyai karunia roh. Jadi karunia roh kan karunia dari Tuhan, roh. Tapi kalau nggak punya kasih, ya, itu sama dengan tong kosong. Ya, dan sama sekali, ya, orang itu tidak ada gunanya. Biarpun sudah dapat karunia roh. Ini karena apa ya? Saya bilang ini. Banyak orang berpikir begini, kok you tanya ya, terutama orang-orang ini, maaf aja ya, tanyain. Orang itu semua tahu, ya, di karismatik, yang mengerti karunia roh. Dia tanyain, kamu kurang. Iya, saya tahu kurang. Tapi gimana? Ya, dia bergantung sama karunia roh. Roh Kudus yang bikin saya jadi mampu. Enggak loh. Itu nggak disebutnya nggak begitu loh sama ini. Karena Roh Kudus itu memberikan karunia roh. Dan di sini, di Alkitab, di Logos, di firman Tuhan, dibilanginnya, meskipun kamu udah punya karunia Roh Kudus, jangan pikir karunia Roh Kudus itu sama atau bisa menggantikan kasih. Itu loh. Jadi itu ya, di sini. Karena banyak orang berkata, saya nggak mampu, tapi kan saya Roh Kudus yang melakukannya. Enggak loh. Ya, karena kasih itu lain. Ya, jadi biarpun punya karunia Roh Kudus, ini jangan pikir karunia Roh Kudus itu bisa menggantikan kasih. Biarpun dia punya grace dari Roh Kudus, itu hal yang berbeda dengan kasih.
Makanya saya tulisnya warna kuning kasihnya, ya. Oke. Yang kedua, lihat ya. Yang ayat 3 agak beda. Ini juga karunia. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi yang di ayat 3, ini juga karunia roh toh, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Itu kan juga karunia roh. Tapi di sini ada bedanya ya. Tahu nggak bedanya? Sama yang ayat 1 sama 2. Di sini itu adalah orang tersebut, karunia roh ini, membagi-bagikan sesuatu kan untuk memberkati orang toh. Untuk melayani toh. Untuk mengasihi orang lain toh. Ngerti nggak? Kalau yang 1 sama 2, itu untuk kemampuan dirimu. Dan yang ketiga, ini adalah yang ketiga ini adalah karunia untuk melayani atau menolong orang lain. Atau mengasihi. Dan dikatakan, kalau manusia ya, orang pikir ya, cara manusia. Kalau saya udah melayani, saya udah ngasihi dong. Bahkan di sini dibilangin loh, sama Paulus, sama Logos, sama Alkitab ya. Mengasihi atau melayaninya itu sampai mati loh. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Berarti mengasihinya atau melayaninya itu udah 100% loh. Apalagi? Udah mau menyerahkan tubuh kok untuk dibakar. Berarti jadi itu udah jadi seperti itu. Disebutin tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi ngerti nggak? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 itu adalah mengenai kemampuan diri sendiri dengan karunia roh. Dan dikatakan sama sekali aku tidak berguna. Biarpun punya kemampuan seperti itu. Dikatakan tong kosong. Yang berikutnya yang 1 Korintus 13 ayat 3. Biarpun saya mengasihi atau melayani seperti itu. Ya, jadi bukan saya hebat tapi sudah melayani luar biasa. Saya sudah mengasihi luar biasa. Itu dikatakan nggak ada faedahnya, kenapa? Karena nggak punya kasih. Jadi ya, kasih apa? Kasih bukan menerima karunia roh. Kasih yang disebut kasih ya. Aku tidak punya kasih. Jadi seperti noun, seperti kata benda ya. Kasih bukan kau mengasihi orang lain. Nggak cukup. Ya toh? Karena di 1 Korintus 13 ayat 3, aku sudah membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan tubuhku pun gua kasih. Jadi seluruh harta benda dan tubuh, apalagi gitu. Sudah mengasihi all out toh. Menyerahkan nyawanya toh. Tapi dikatakan aku tidak mempunyai kasih. Loh, berarti kasih itu bukan mengasihi. Karena di 1 Korintus 13 ayat 3, ini kan sudah mengasihi. Udah membagi-bagikan sesuatu, bahkan sampai tubuhnya. Karena banyak orang nggak mengerti kasih. Kasih itu bukan mengasihi. Kita menjadi kasih, itu bukan dengan kita mengasihi, atau bukan dengan kita menerima karunia Roh Kudus. Bukan. Karena di ayat 1 dan 2 dan 3, itu mengenai karunia roh. Di ayat 1 dan 2 itu mengenai dirimu yang udah luar biasa. Dikatakan kamu nggak punya kasih. Katanya itu nggak, urusannya beda dengan kasih. Tuh. Yang berikut di 1 Korintus 13 ayat 3, ini udah melayani dengan luar biasa. Membagi-bagikan sesuatu. Bahkan tubuh. Tapi dikatakan kalau nggak punya kasih, berarti melayani, mengasihi dengan luar biasa. Bahkan sampai mati, itu bukan kasih. Di mata Tuhan, bukan kasih. Jadi yang dikatakan sama orang pikir, kalau saya udah mengasihi, saya udah kasih dong. Enggak, itu definisi manusia. Definisi Alkitab, bukan. Kamu udah membagi-bagikan sesuatu, bahkan sudah mau rela sampai tubuh mati. Sama itu bukan kasih.
sama sekali. Ini saya bilang, aku tidak punya kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi udah mengasihi sampai bagian segala satu, bahkan sampai berani mati, tubuh pun dikasih. Di mata Tuhan, itu bukan kasih. Dan tidak ada manfaatnya. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nol. Jadi bukan, saya udah mengasihi. Di mata Alkitab, kamu masih nol. Dalam, tidak ada faedahnya bagiku. Loh, saya udah ngasih sampai tubuh mati loh. Saya udah melayani sampai mati. Saya udah nyanyi, melayani sampai mati. Kan banyak tuh. Di mata, tapi itu kan di mata sini. Sedikitnya tidak ada faedah bagiku. Karena kau tidak punya kasih. Tahu nggak? Bukan saya ngomong, ayatnya kayak begini kalau jadi ngerti. Jadi kasih itu seperti itu. Beda. Ya. Jadi di slide berikutnya saya jelasin. 1-3 itu mengenai karunia roh. Untuk membangun diri kita, bahkan untuk kita melayani orang lain. Jadi udah, kalau orang pikir udah sempurna dong. Kamu udah luar biasa, imanmu udah sempurna. Pelayananmu udah sempurna sampai mati. Dikatakan di Alkitab, itu nggak punya kasih. Itu masih belum. Kalau kamu nggak punya kasih, itu semua nol kosong. Lu saya udah punya karunia roh loh. Iman saya udah sempurna loh. Saya bilang gini, gunungnya pindah loh. Iya, tapi Alkitab yang sama bilang, kamu tidak berguna tuh. Saya udah berbahasa roh loh, 24 jam sehari loh. Dia bilang ini, kayak kepang kosong. Loh, Alkitabnya bilang gitu loh. Tuhannya bilang, saya udah melayani loh, sampai mati loh. Saya udah kasih harta saya, bahkan tubuh saya 24 jam sampai mati ya. Dia bilangin, tidak ada faedahnya bagimu, seluruh pelayananmu. Kamu nggak punya kasih. Saya udah pakai karunia roh loh untuk membagi-bagikan sesuatu. Iya, tidak ada faedahnya bagimu. Karena kamu tidak punya kasih. Jadi, sebenarnya itu yang di sini di 1 Korintus 13. Udah dijelasin di Alkitab. Kamu terima karunia roh salah nggak? Enggak. Tapi nggak cukup. Terimalah juga kasih dari Tuhan yang memberi karunia tersebut. Dua hal yang berbeda. Saya udah terima grace. Iya, karunia. Grace. Kasih karunia. Kurang nggak? Kurang. Pribadinya belum. Kasih dari pribadi yang memberi itu. Saya udah terima hadiahnya. Coklat, mobil, apa. Saya udah terima. Iya, tapi saya tolak cintanya. Dari yang memberi itu. Kurang nggak? Ya kurang lah. Ngerti nggak? Jadi yang namanya kasih. Bukan kita menerima karunia roh. Yang namanya kasih di Alkitab. Bukan kita mengasihi orang lain. Yang namanya kasih adalah kita menerima kasih Tuhan. Ngerti nggak? Definisi atau pengertiannya. Kasih bukan kita mengasihi. Bahkan dengan karunia roh sekalipun. Kasih adalah menerima kasih dari Tuhan. Pada waktu kita menerima kasih dari Tuhan, kasih itu akan melimpah. Dan di dalam kasih dari Tuhan itu akan ada banyak karunia roh. Di dalam kasih dari Tuhan itu akan mengalir ke orang lain sehingga kita bisa mengasihi dengan mudah. Banyak orang mencari kasih dengan mengasihi orang lain. Salah. Banyak orang berpikir saya sudah menerima kasih dengan saya bergantung sama karunia roh. Salah. Kita hanya menerima kasih pada saat kita menerima kasih dari Yesus, dari Tuhan. Roh Kudus sekalipun tidak bisa menggantikan itu. Justru kebalik. Pada waktu kau menerima kasih dari Tuhan, Roh Kudusmu bekerja. Gitu enggak? Di balik semua itunya.
Banyak orang berpikir kebalik. Mengandalkan Roh Kudus. Terus Roh Kudusnya diperintah-perintah. Banyak orang seperti itu. No. Ya. Itu tidak bisa. Ya. Jadi banyak orang ya menggunakan Roh Kudus, karunia Roh. Dia bilang, saya sudah punya karunia Roh. Dan berdasarkan itu dia bekerja dan dia pikir dia sempurna. Saya bacain ya. Di Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Tapi banyak orang nggak mengerti. Karunia Roh dituhankan, menggantikan kasih Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 13 saya baca ini. Siapa yang dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Siapa yang dapat panggil Roh Kudus terus suruh begini, suruh begitu? Apakah kita di atas Roh Kudus? Gak boleh. Apakah kita bisa menasihati Tuhan? Apakah kita bisa memerintah Tuhan? Bisa memerintah Roh Kudus? Menasihati Roh Kudus? Mesti begini, begitu. Yesaya 40 ayat 13 bilang, siapa yang bisa seperti itu? Apa kamu lebih hebat dari Tuhan? Gak ada toh. So, do not use Roh Kudus. Kita tidak punya otoritas terhadap Roh Kudus. Sekalipun punya karunia Roh, kalau tidak punya kasih, karena Tuhan hanya bekerja menurut kasih-Nya, nggak bisa diperintah oleh orang. Boleh pendoa syafaat 1.000.000 orang, tidak bisa perintah Tuhan. Ya, itu maksudnya. Terimalah kasih dari Tuhan, karena Tuhan bekerja menurut kasih-Nya. Dia memberikan karunia Roh. Tapi ingat loh, dia tetap Tuhan. Banyak orang cuma mau hadiahnya, kemudian mentuhankan hadiahnya. Padahal yang Tuhan mau, terima hadiahnya supaya mengenal kebaikan dia, supaya kita bisa menerima kasih cintanya, kasih sayangnya. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, apakah wujud dari kasih Tuhan yang diberikan pada kita? Penting. Karena kita kasih itu pengertiannya, bukan kau memberi, bukan kau mengasihi, kau menerima kasih. Kasih itu tidak ada urusan dengan karunia Roh. Kita bisa dapat karunia Roh, nggak punya kasih. Alkitab berkata, tong kosong, nyaring bunyinya, tidak ada faedahnya, no. Itu seperti itu, ya. Bedanya tajam ya. Alkitabnya keras sekali lo ngomongnya. Bedanya, bukan keras gimana ya, sangat jelas membedakan. Nah sekarang kalau udah mengerti bahwa kasih itu adalah kita menerima dari Tuhan, baru kita bisa mengerti kasih. Kalau kita masih mikir kasih itu saya mengasihi orang lain, kamu dikatakan lupa dengan 1 Korintus 13 ayat 3. Karena membagi bagian satu dan bahkan jiwa, tubuh dibakar. Gak ada faedahnya tuh. Bukan kau mengasihi. Kasih itu adalah kita menerima kasih Tuhan yang berkelimpahan ke orang lain. Ya. Baru kalau kita ngerti bahwa kasih itu adalah hubungan Tuhan dengan kita, bukan kita ke orang lain, baru kita bisa ngerti. 1 Korintus 13 ayat 4. Karena banyak orang akan baca ayat ini tanpa pengertian 1 Korintus 1 sampai 3. Dia akan baca ayat ini. Saya mesti sabar. Kasih itu sabar. Bukan begitu. Itu kalau nggak ngerti. Konteksnya di 1 Korintus 1 sampai 3. Kamu mesti menerima kasih Tuhan. Karunia Roh tidak cukup. Kamu mesti menerima kasih dari Tuhan yang memberikan karunia.
Kau berkorban sampai mati, tidak cukup. Kamu mesti menerima kasih dari Tuhan. Karena kemampuanmu berkorban. Hidupmu itu nggak ada artinya. Mati kalau nggak ada kasih Tuhan. Korban apa? Gitu di mata Tuhan. Ya, pertama kasih itu sabar. Jadi hubungan kasih itu selalu melihatnya harus Tuhan dengan kita. Yang pertama kasih itu dikatakan sifat pertama dari kasih itu sabar. Bukan kita sabar dengan orang lain. Tahu nggak? Tapi kita sabar dengan Tuhan. Itu namanya kasih. Itu maksudnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kasih itu sabar. Jangan pikir kita jadi sabar. Nggak bisa. Yang Tuhan maksud. Tahu nggak? Kau menjadi kasih. Kau sabar sama Tuhan. Kau sabar. Tidak. Mana Tuhan? Berkatnya mana? Bukan gitu. Kau sabar sama Tuhan. Aku menantikannya dengan tekun. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang pikir saya harus sabar. Cobain aja sabar dengan usahamu sendiri. Ya, kasih itu dimulai dengan kesabaran terhadap Tuhan. Artinya, sabar untuk melihat karyanya dilakukan. Bukan kehendakmu. Sabar terhadap Tuhan. Oke? Itu arti yang pertama dari kasih. Yang kedua, pada waktu itu, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Maksudnya sabar apa? Sabar untuk Tuhan membuat hidupmu bersinar. Hidupku, hidup kita bersinar. Kebenarannya bersinar. Banyak orang lihat, mana berkatnya? Kenapa kau belum dapat ini, belum dapat itu? Jadi yang maksudnya, kasih itu sabar. Sabar sama Tuhanmu. Tuhan tuh lakukan cepat. Tuhan tuh lakukan yang bukan di pikiranmu dan jauh lebih besar. Dan dia akan buat kau jadi terang, jadi benarmu terang. Dan hakmu seperti siang. Dua hal tadi lagi. Cuman dua berkat. Kebenaranmu, kekudusanmu. Hakmu, kerajaan surga. Kekayaan. Cuman dua. Berkat Tuhan. Menguduskan dirimu dan kerajaan surga. Itu akan keluar. Sabar terhadap Tuhan. Bukan kau sabar sama orang lain. No, sabar sama Tuhan. Ia akan memunculkan sabar. Benih tumbuh, sabar. Ya, oke. Yang berikutnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Lihat nggak? Balik lagi Dewi. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan. Jangan marah karena orang yang berdiam Tuhan. Sabar. Sabar sama siapa? Sama Tuhan. Kaget ya? Bukan sabar sama orang jahat. Belakangan itu. Sabar dulu sama Tuhan. Oke? Slide berikutnya. Baru kasih itu murah hati. Ya. Kita akan mengenal kemurahan hati Tuhan kepada kita. Ya. Tuhan akan nyatakan. Ya, hanya dengan mengenal kemurahan hati kita baru kita bisa murah hati kepada orang lain. Karena kemurahan hati Tuhan kepada kita itu melimpah. Kamu nggak perlu belajar jadi murah hati. Pada waktu itu kau mengerti Tuhan murah hati, otomatis kau menerima kemurah hatian Tuhan. Dan itu otomatis kau bisa jadi murah hati kepada orang lain. Kasih itu selalu menerima dari Tuhan. Yang melimpah sehingga bisa ke orang lain. Bukan kita berusaha ke orang lain. Kalau kita berusaha ke orang lain, mana Tuhannya?
maka itu tidak ada faedahnya. Kasih itu selalu, sekali lagi saya berulang-ulang, komponennya cuma satu, menerima dari Tuhan. Terus bagaimana dengan orang lain? Nah, pada waktu kamu menerima yang melimpah dari Tuhan, orang lain pasti kamu berkati. Ya? Oke, berikutnya. Ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, saat kau menerima, kau nggak mencari keuntungan apa-apa, karena kau dapat aja. Ini mengacu ke siapa? Mengacu ke Tuhan. Kasih tidak mencari keuntungan, karena Tuhan adalah kasih. Mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan memilih, terus orang nggak selamat, orang selamat. Di mana sih dalam kitab? Predestined in Him, di dalam Kristus. Kalau menolak Kristus ya nggak dapat predestination. Ya, jadi itu tidak mencari keuntungan. Artinya karena kasih, Tuhan itu tidak memaksakan kehendaknya. Dia ingin kita menerima kehendaknya, yaitu untuk mengasihi kita. Dan saat kita menerima kehendaknya atau kasihnya, itulah kita telah menyangkal diri kita dan tidak lagi mengikuti kehendak diri kita. Ini ya satu hal orang jatuh di sini. Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Dan kita hidup di dunia itu cuma punya dua kehendak loh. Ngikutin kehendak Tuhan, atau menerima kasihnya, atau ngikutin diri sendiri. Saya kasih tahu ya, kalau masih obsesi sama kehendakmu, berarti kehendakmu yang utama. Dan Tuhan tidak paksakan kehendak dia. Makanya banyak orang tuh nggak ngerti. Keinginan hidupmu itu nggak apa-apa. Tapi menjadi kehendak, saya harus dapat ini. Itu hati-hati loh, obsesi kayak gitu. Karena waktu ke situ, yang kita utamakan kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan itu mau memberi. Dan sifat dari kasih Tuhan, kehendak Tuhan adalah dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, kalau kita masih mengutamakan kehendak diri kita, dia akan berhenti. Tungguin kita. Karena dia tidak akan memaksakan kasihnya atau kehendaknya. Makanya penting untuk menerima kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mencari keuntungan diri sendiri, mengutamakan, dia memaksakan kasih atau kehendaknya. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, slide berikutnya. Ya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan, kasih Tuhan, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan kita. Jadi dari no condemnation. Ya, jadi Tuhan tuh bukan Tuhan yang menghukum dan mengingat-ingat kesalahan kita. Di sini juga dikatakan, karena Tuhan adalah kasih, Tuhan tidak menghukum. Manusia masuk neraka bukan karena apa-apa, karena manusia menolak surga dan Tuhan. Manusia dapat kematian bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan. Manusia dapat kematian karena menolak kehidupan dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahanmu. Karena dia adalah kasih, dia memberkati. Ini ya, untuk kita di House of Grace saya yakin sudah ngerti. Tapi kalau ada orang lain masih berasa terhukum, berasa Tuhan marah, pakai Taurat, segala macam. Ayat ini sebenarnya jelasin. Enggak loh. Kalau kamu dihukum Taurat, ya Taurat yang hukum, bukan Tuhan. Kalau kau dihukum karena konsekuensi kesalahanmu, ya kesalahanmu sendiri, bukan Tuhan yang kasih. Karena dia tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak pemarah. Selesai semua, karena dia selalu baik.
Dia menolong, dia tidak menghukum. Ya, dia menyelamatkan, memberikan kehidupan, dia tidak memberi kematian. Oke? Oke, berikutnya. Hati Tuhan yang kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jangan pikir Tuhan tuh seneng orang berdosa, tuh seneng lagi dihukum sama dia. Senangnya Tuhan adalah dia bersuka cita karena kebenaran. Senangnya Tuhan adalah tidak menghukum kamu dan memberkati kamu. Itu kesenangan Tuhan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Siapa yang tidak adil? Manusia. Tetapi karena kebenaran. Siapa yang benar? Dia. Benarannya apa? Mengasihimu. Kebenaran Tuhan adalah kau menjadi benar karena dikasihi atau menerima kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka menghukum. Itulah kebenaran kasih Tuhan. Tuhan bersuka cita saat kita menerima kebenarannya. Yaitu dia mengasihi kita. Kalau kamu seringkali lagu ya, yang sering nyanyi, mau menyenangkan hati Tuhan, dipikir caranya gimana? Banyak orang pikir, wah saya memberi, melayani. Enggak. Tuhan bilang, kalau kamu melayani, membagi-bagikan sesuatu sampai bahkan rela tubuhmu dibakar, nggak ada faedahnya. Bukan itu. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, menerima kebenarannya, menerima kasihnya yang membenarkan kamu. Itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Seperti anak ya, mau menyenangkan hati orang tuanya, nggak usah melayani, tapi menerima kasih dari orang tuanya. Ya, menghargai dan menerima kasih dari orang tuanya. Oke. Slide berikutnya. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih Tuhan menutupi segala sesuatu. Berulang. Jadi segala dosa kita tutupin semua. Segala kelemahan kita dia mau atasi. Karena dia Tuhan yang baik dan dia maha kuasa dan dia pencipta. Pencipta itu gampang. Kurang talenta, saya kasih talenta. Kurang kemampuan, saya kasih kemampuan. Karena dia pencipta. Kasihnya menutupi segala kelemahan kita. Kalau kita ngerti ini, kita enak menerimanya. Dalam hidup Tuhan. Kalau dikritik orang, kamu banyak kekurangan. Ya nggak apa-apa lah. Dan Tuhan saya akan menolong saya. Jangan sempurna. Dalam kelemahan saya. Itu loh, kayak begitu. Itu yang Tuhan mau. Karena dia menutupi segala sesuatu. Ditutupi dosa dan kelemahan kita. Yang menerima kasih Tuhan, ditutupi. Oke? Nah, kalau sudah begitu, slide berikutnya, di slide berikutnya, percaya segala sesuatu. Baru, balik slide. Baru bisa percaya segala sesuatu. Jadi yang namanya iman adalah percaya kasih Tuhan itu sempurna bagi. Itu namanya percaya segala sesuatu. Bukan percaya satu hal. Klaim berkat satu hal. Bukan loh ya. Segala sesuatu. Itu namanya baru iman. Kalau percaya you masih 1-2 hal. Itu namanya di Alkitab. Kurang percaya. Atau, kalau bahasa Inggrisnya, little faith. Bukan faith. Little faith. Kecil. Karena percaya satu hal. Tapi kalau kau percaya kasih Tuhan melengkapimu, menolongmu dalam segala sesuatu, itu namanya baru percaya. Ya? Itu saat kita menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna, seperti tadi ya saya sharing, itu sebenarnya untuk apa? Dari Alkitab. Supaya tahu kasih Tuhan itu sempurna. Kalau kamu mengerti kamu, itulah iman. Itulah iman. Bukan little faith. Itu iman. Kalau cuma klaim-klaim satu hal, itu namanya little faith, kurang percaya. Ya. Nah, percaya Tuhan mengampuni segala dosa kita dan percaya Tuhan mampu menolong dalam segala kelemahan kita.
kekurangan kita Tuhan bisa berikan. Makanya harus ngerti. Kalau nggak, harus menerima benih, harus menerima kasih. Kalau nggak bisa loh, karena dia yang tidak maksa. Ya. Oke, berikutnya. Mengharapkan segala sesuatu. Pada waktu kita menerima kasih Tuhan, baru kita bisa yang namanya mempunyai pengharapan. Pengharapan itu belum dapat loh. Sudah dapat, tapi kita sudah dapat janjinya kan? Belum benar-benar gitu loh. Jadi itu akan gitu, mengharapkan segala sesuatu. Dan Tuhan yang diberikan apa? Segala sesuatu. Semua berkat. Seluruh kerajaan surga. Nggak sepotong-sepotong. Jadi pengharapan akan menolong Tuhan terhadap segala dosa dan kelemahan kita. Dan kemiskinan kita. Dan ketidakmampuan kita. Dan segala kekurangan kita. Semua. Ya. Mengharapkan segala sesuatu. Siapa yang bisa mengharapkan? Yang mengerti apa yang Tuhan akan berikan. Banyak yang bilang saya berharap. Berharap apa? Berharap pada Tuhan. Ya, itu betul. Tapi di sini sebutnya, kalau kamu berharap pada Tuhan, kamu bisa mengharapkan segala sesuatu. Objeknya. Pemberinya Tuhan, betul. Ya, pemberinya. Tapi apa yang Tuhan berikan? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu mengacu kepada hal-hal yang Tuhan berikan. Semua. Itu loh. Itu baru namanya iman. Itu baru namanya pengharapan. Ya. Dari terakhir, ada 2 slide terakhir, 1 slide lagi, 2 slide lagi. Berikutnya, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, baru setelah itu semua, baru akhirnya kembali lagi kata sabar. Tapi ini kali menanggung segala sesuatu. Kamu udah mampu. Sebelumnya. Akhirnya, setelah tadi kan kasih itu sabar, toh? Dimulainya tuh. Sekarang disebut kembali lagi sabar menanggung. Sabar pertama, sabar pada Tuhan. Dan mengerti segala ancaman. Dan pada waktu itu, baru prosesnya agak panjang. Kita akan menjadi sabar dan menang terhadap segala sesuatu. Dari sabar ke sabar. Tapi yang pertama, sabar terhadap Tuhan dulu. Baru sabar untuk menang terhadap segala sesuatu. Kita tahu nggak? Menang terhadap segala sesuatu. Oke? Jadi, saya ulangin, saya rekap di slide terakhir, slide yang terakhir, ya Dewi. Slide saya yang terakhir. Yang paling utama, bukan karunia roh, tetapi menerima kasih dari yang memberi karunia roh tersebut. Itu di 1 Korintus 13, 1-3. Menerima ya. 3-4-7. Saat kita sadar, udah ngerti nih, udah sadar pentingnya menerima kasih. Dan mau, karena itu mau menerima kasih dari Tuhan tersebut. Nggak ngeyel lagi, nggak macam-macam gitu. Benar-benar sadar. Kita udah sampai situ. Barulah kita akan mengerti siapakah dan apakah kebesaran kasih Tuhan. Itulah kasih. Jangan tertipu sama karunia roh. Jangan tertipu oleh hal-hal lain. Percaya sama kasih Tuhan. Prosesnya begitu. Saya kasih tahu ya. Kemarin saya ngomong Melina, main ngomong ini. Waktu Israel keluar dari Sinai, Tuhan memberikan emas kepada Israel dari Mesir, karunia. Kita tahu nggak? Di tengah jalan diapain tuh emas? Perhiasan
orang Mesir, emas. Bikin lembu sapi. Dibikin lembu emas. Karunia Tuhan, karunia roh, Tuhan kan. Itu namanya idolatry. Tahu nggak? Tuhan marah. Emasnya dari Tuhan loh. Dibuat sembah. Jangan ke situ. Karunia roh bagus. Jangan dituhankan. Terimalah kasih Tuhan. Kasih dari yang memberi emas itu. Terimalah kasih dari yang memberi karunia itu. Waktu you terima kasih itu, semua karunia otomatis kamu dapat jika kau butuhkan. Karena yang memberi, yang mengasihimu adalah sumber dari semua karunia roh. Tahu nggak?